Wah, Bung Toel ketinggian nih. Netizen pasang badan buat Sintayong. Wah, panas sekali ya kalau sudah membahas kritikus bola yang satu ini. Sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe, like channel ini dulu sebagai suntikan semangat supaya rajin bikin konten gibah bola yang tajam dan akurat. Oke, belakangan ini dunia pesepak bolaan nasional kembali memanas akibat perseteruan Bung Toel sama netizen gara-gara Sintayong. Bung Toel memang sering banget kritik Sintayong, tapi kali ini netizen kayaknya udah nggak tahan lagi. Langsung pasang badan buat coach kesayangan mereka. Sebelum itu, flashback sebentar yuk ke perjalanan karir Bung Toel sebagai kritikus bola. Bung Toel atau yang memiliki nama asli Tommy Deski memang dikenal sebagai pengamat sepak bola yang cukup vokal dan sering kali melontarkan kritik pedas meskipun sering dianggap kontroversial. Perjalanan karirnya di dunia sepak bola Indonesia cukup panjang dan menarik untuk disimak. Bung Toel mengawali karirnya sebagai komentator sepak bola di radio. Ia kemudian menjadi penulis dan analis sepak bola di berbagai media, baik cetak maupun online. Sejak awal, Bung Toel memiliki gaya bicara yang blak-blakan dan cenderung ceplas-ceplos, membuatnya cepat dikenal publik. Nama Bung Toel ini selalu menjadi langganan kontroversi di dunia sepak bola tanah air. Saking seringnya melontarkan kritik tajam terhadap berbagai mulai dari pemain, pelatih hingga federasi PSSI, memang tidak ada takut-takutnya ya ini orang. Namun harus diakui memang bapak kritikus yang satu ini bukan asal cuap-cuap saja. Bung Toel tidak hanya sekedar mengkritik, ia juga aktif memberikan solusi dan masukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bung Toel juga pernah terlibat dalam program pembinaan usia muda dan menjadi narasumber di berbagai acara diskusi sepak bola. Loh ya, semestinya punya dasar ilmunya ya kan? Menariknya, Bung Toel juga bahkan sempat menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019-2023. Lah, terus kenapa sekarang justru sibuk mengkritik PSSI ya? Sampah, jancok gitu. Wah, ini menimbulkan prasangka bagi netizen ya. Suasana semakin memanas ketika Bung Toel selalu mengkritisi gaya pelatihan Sintayong pada skuad Garuda Indonesia. Bukan lagi kritik membangun, melainkan tudingan tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada, sampai netizen pun merasa Bung Toel sudah menyerang pribadi coach Sintayong. Nih, apa saja sih kritik-kritik yang dimaksud? Bung Toel bilang Sintayong yang tidak memiliki strategi jelas membuat permainan timnas monoton dan tidak menghibur. Skuad Garuda Indonesia dibentuk untuk berkompetisi dan bukan menghibur penonton, ya kan? Wajar bukan kalau fokus coach adalah membentuk tim yang efektif, efisien, dan tangguh dalam berlaga? Kenapa kamu Bung Toel? Tolong. Bung Toel juga mengkritik Sintayong terlalu banyak alasan saat kalah, malah sibuk menyalahkan pemain dan jadwal. Padahal kenyataannya coach Sintayong tidak pernah melakukannya. Betul memang menegur pemain tapi tidak menyalahkannya. Setiap kali mendapatkan kekalahan atau skor imbang, Sintayong meminta anak didiknya untuk lebih fokus dan berlatih keras untuk pertandingan yang selanjutnya. Paling parah dan membuat netizen murka, Bung Toel juga menyindir Sintayong soal target yang gak realistis karena ingin membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Lah, salahnya di mana ini Bung Toel? Jancok gitu. Lah, salahnya di mana nih Bung Toel? Namanya menetapkan target alias memiliki impian, ya sah-sah saja kan kalau setinggi langit impiannya. Justru menentukan target untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sengaja Sintayong lakukan guna menempa mental pemain agar siap dengan segala kemungkinan, tapi tetap berusaha keras mewujudkan gol tersebut. Sedikit lucu memang Bung Toel ini. Wajar bila warganet, terutama pencinta sepak bola, jadi kesal gara-gara serangkaian kritik nonsens dari Bung Toel. Apalagi netizen beranggapan kehadiran coach Sintayong sudah membawa banyak perubahan positif buat timnas Indonesia. Di antaranya, permainan timnas jadi lebih terstruktur, disiplin sejak Sintayong masuk. Soalnya coach yang satu ini memang terkenal tidak segan mengamuk dan memberi hukuman jika pemain yang malas-malasan atau bahkan terlalu eksis di sosial media sampai menomorduakan aktivitas grup. Berkat coach Sintayong juga nih, timnas Indonesia berhasil juara Piala AFF U22 setelah sekian lama.
Jadi bukan hanya berhasil meningkatkan kedisiplinan pemain, tapi Sintayong juga berhasil menggembleng mental dan fisik anak didiknya untuk berlaga di kancah sepak bola internasional. Tidak heran bila akun media sosial Bung Toel rame digeruduk netizen, komentar-komentar yang ditinggalkan cukup das loh. Memangnya Bung Toel sudah berbuat apa buat timnas Indonesia? Daripada sibuk mengada-ngada, kenapa nggak daftar jadi pelatih menggantikan Sintayong, Bung? Biar tahu rasanya jadi pelatih, nggak semudah buka mulut buat komentar ya. Nice. Halah, barisan sakit hati karena nggak berjabat lagi di PSSI. Banyak lagi hujatan-hujatan sejenis pada Bung Toel. Sebenarnya netizen juga tidak akan mengamuk kalau saja Bung Toel memang mengkritik berdasarkan fakta dan data. Kritik yang membangun, istilah kerennya. Lantas bagaimana dengan pendapat Coach Sintayong yang sering menjadi sasaran kritik Bung Toel? Ya, Coach Sintayong melalui Coach Justin mengatakan menerima semua kritikan dan saran yang dilayangkan oleh pihak manapun terhadap dirinya, termasuk dari Bung Toel. Sintayong juga tidak merasa sakit hati apalagi mendendam pada sosok kritikus bola tersebut. Bahkan meskipun Bung Toel terkesan mengada-ngada dan berusaha menjatuhkan karakter Sintayong, Sintayong juga menyebut akan menampung semua kritik dan saran sambil terus fokus menggembleng skuad Garuda Indonesia untuk semakin berjaya. Wah, kita bersyukur banget ya, coach kita bukan tipe baperan ya. Kalau tidak mungkin sudah hancur dunia persepak bolaan atau penuh drama seperti sinetron iklan terbang. Menurut kalian sendiri bagaimana nih tentang kritik-kritik Bung Toel pada timnas Indonesia dan Sintayong? Apakah bisa diterima atau memang sudah keterlaluan? Yuk, bagikan pemikiran kalian di kolom komentar.